Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Nisazami dari Teknik Konstruksi Perkapalan dengan NIM 241910701042. Dengan adanya video ini, saya akan menjelaskan beberapa nama-nama bagian dari kapal tanker. Jadi sebelum masuk ke bagian-bagian dari kapal tanker, di sini ada sedikit penjelasan tentang kapal tanker. Jadi kapal tanker sendiri adalah jenis kapal yang dirancang khusus untuk mengangkut muatan cair dalam jumlah besar, seperti minyak mentah, produk minyak bumi, gas cair, bahan kimia, atau cairan lainnya. Kapal ini merupakan salah satu moda transportasi utama dalam perdagangan global, khususnya untuk bahan-bahan cair. Lalu untuk nama bagian-bagian kapal, yang pertama itu ada manhole. Manhole dalam kapal tanker adalah salah satu komponen penting yang dirancang untuk memberikan akses ke ruang-ruang tertutup, seperti tangki kargo, tangki balas, atau bahan bakar. Komponen ini memainkan peran penting dalam operasi, pemeliharaan, dan inspeksi kapal tanker. Lalu selanjutnya ada railing atau pagar kapal. Pada kapal tanker, railing atau pagar memiliki peran yang sangat penting, mengingat lingkungan kerja di kapal tanker seringkali lebih berisiko dibandingkan kapal jenis lainnya. Adapun fungsi dari railing kapal seperti untuk melindungi kru dan penumpang saat bergerak di sekitar geladak, menandai batas aman di tepi geladak atau area tertentu, juga berfungsi sebagai penopang atau pegangan untuk kru saat bergerak di sepanjang geladak. Selanjutnya ada scupper plug. Scupper plug adalah perangkat penting di kapal, khususnya di dek terbuka seperti pada kapal tanker. Ada yang digunakan untuk menyegel lubang pembuangan air atau scupper di dek kapal. Ini membantu mencegah cairan berbahaya seperti tumpahan minyak atau bahan kimia mengalir keluar dari kapal untuk mencemari lingkungan laut. Dengan adanya penggunaan scupper plug, dapat membantu kapal memenuhi standar lingkungan dengan mencegah pencemaran laut, mengurangi risiko pelanggaran regulasi yang dapat berujung pada denda besar, juga mempermudah pengelolaan cairan di dek selama operasi. Lalu selanjutnya ada deksel. Deksel merupakan bagian kritis dari sistem penutup tangki kargo dan komponen lainnya di atas dek. Tangki-tangki pada kapal tanker seperti tangki kargo, tangki balas, atau tangki bunker dilengkapi dengan deksel untuk memastikan keamanan muatan cairan, mencegah kebocoran, dan mematuhi standar keselamatan dan lingkungan. Selain itu, deksel juga mencegah keluarnya gas berbahaya atau uap dari muatan cairan yang dapat menjadi risiko ledakan atau polusi udara. Lalu selanjutnya ada windlass. Windlass pada kapal tanker adalah mesin atau perangkat mekanis yang digunakan untuk mengendalikan operasi jangkar, baik untuk menurunkan dropping ancor maupun menaikkan heaving ancor. Karena kapal tanker biasanya berukuran besar, windlass pada jenis kapal ini dirancang dengan kekuatan tinggi untuk menangani rantai jangkar yang berat dan beban besar akibat ukuran jangkarnya. Selanjutnya ada pressure or vacuum valve. Adalah perangkat penting pada kapal tanker yang berfungsi untuk mengatur tekanan dan vakum di dalam tangki kargo. Perangkat ini dirancang untuk menjaga keseimbangan tekanan internal tangki saat proses muat, bongkar muat, atau perubahan suhu sambil mencegah kebocoran gas atau cairan yang dapat mencemari lingkungan. Pressure or vacuum valve dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada pressure relief valve atau katup tekanan dan juga vacuum relief valve atau katup vakum. Untuk pressure relief valve yaitu perangkat keselamatan yang digunakan untuk melindungi sistem atau tangki dari tekanan berlebih, juga bagian penting dari sistem pengendalian tekanan. Pressure relief valve pada kapal tanker adalah bagian penting dari sistem pengendalian tekanan, terutama untuk tangki kargo, tangki bahan bakar, atau sistem perpipaan yang mengangkut cairan atau gas. Lalu yang kedua ada vacuum relief valve, yaitu perangkat pengaman untuk mencegah terjadinya kondisi vakum atau tekanan rendah yang berlebihan di dalam tangki atau sistem. Vacuum relief valve atau ini bekerja dengan cara memasukkan udara dari luar untuk menyeimbangkan tekanan dalam tangki ketika terjadi penurunan tekanan yang tidak terkendali. Lalu selanjutnya ada catwalk. Catwalk berfungsi sebagai akses untuk kru kapal yang melakukan pekerjaan atau inspeksi. Catwalk sering digunakan oleh awak kapal untuk bergerak dengan aman, untuk melakukan tugas perawatan atau pemantauan tanpa harus masuk ke dalam tangki atau area berbahaya lainnya. Lalu selanjutnya ada pipa atau line. Pada kapal tanker, line atau pipa adalah komponen penting dari sistem perpipaan yang digunakan untuk mengangkut cairan gas atau muatan dari satu titik ke titik lainnya. Pipa-pipa ini dirancang untuk menangani berbagai jenis muatan, seperti minyak mentah, produk minyak bumi, bahan kimia, atau cairan lain, sambil memastikan keselamatan, efisiensi, dan perlindungan lingkungan.
Selanjutnya ada dropping line. Dropping line pada kapal tanker adalah jalur atau sistem perpipaan yang digunakan untuk mengarahkan muatan cair atau kargo dari tangki atas menuju tangki bawah atau untuk proses pemuatan dan pembongkaran muatan melalui manifold. Istilah ini sering dikaitkan dengan pipa vertikal yang menjembatani antara sistem perpipaan horizontal di dek dengan sistem perpipaan di tangki bawah. Selanjutnya ada manifold. Manifold pada kapal tanker adalah bagian penting dari sistem perpipaan yang berfungsi sebagai titik penghubung antara sistem perpipaan kapal dengan sistem perpipaan di darat selama proses pemuatan atau loading atau pembongkaran discharge muatan cair. Manifold biasanya terletak di sisi kapal, port, atau starboard di area dekat dek utama. Selanjutnya ada gangway. Gangway pada kapal tanker adalah struktur atau tangga yang digunakan sebagai akses masuk dan keluar kapal. Gangway biasanya dipasang di sisi kapal saat berlabuh di dermaga atau berdekatan dengan kapal lain. Fungsi utamanya adalah untuk memungkinkan personil, awak kapal, dan penumpang naik atau turun dari kapal dengan aman. Lalu ada air pipe gooseneck. Air pipe gooseneck atau leher angsa pada kapal tanker adalah komponen dari sistem ventilasi yang dirancang khusus untuk mencegah air laut masuk ke dalam tangki saat terjadi gelombang atau kondisi cuaca buruk. Komponen ini dinamakan leher angsa karena bentuknya yang melengkung menyerupai leher angsa. Lalu selanjutnya ada boom atau krem. Boom atau krem pada kapal tanker adalah peralatan yang digunakan untuk membantu pemindahan kargo, penanganan peralatan, atau sebagai bagian dari sistem pemuatan dan pembongkaran. Pada kapal tanker, boom memiliki desain khusus untuk menangani berbagai beban, terutama yang berkaitan dengan pengisian dan pengosongan kargo cair seperti minyak mentah atau bahan kimia. Selanjutnya ada derlit. Derlit pada kapal tanker adalah komponen dek yang digunakan untuk mengarahkan tali atau kabel mooring rope agar tidak mengalami gesekan langsung dengan struktur kapal dan untuk menghindari kerusakan tali serta mempermudah operasi tambat menambat kapal atau mooring. Lalu selanjutnya ada bollard. Bollard atau boiler pada kapal tanker adalah struktur tambat yang berfungsi sebagai titik pengikat tambat atau mooring ropes ketika kapal berlabuh di dermaga atau tambatan lainnya. Bollard memastikan tali tambat terikat kuat sehingga kapal tetap stabil dan aman pada posisinya. Next ada spillbox. Spillbox pada kapal tanker adalah komponen atau wadah kecil yang dirancang untuk menangkap dan mengumpulkan cairan tumpahan dari koneksi pipa kargo seperti manifold selama operasi pemuatan dan pembongkaran muatan. Spillbox ini adalah bagian penting dari sistem pengamanan lingkungan dan keselamatan operasi di kapal tanker. Selanjutnya ada dipping sounding atau dipping pipe. Dipping sounding atau dipping pipe pada kapal tanker adalah metode untuk perangkat yang digunakan untuk mengukur ketinggian cairan seperti muatan cair, air balas, atau air laut di dalam tangki kapal. Alat ini dirancang untuk memberikan pembacaan langsung tentang jumlah cairan di tangki secara manual. Lalu selanjutnya ada ullage gauge. Ullage gauge pada kapal tanker adalah alat yang digunakan untuk mengukur jarak antara permukaan cairan dalam tangki, muatan, balas atau bahan bakar, dan bagian atas tangki. Alat ini memberikan informasi tentang ruangan kosong atau ullage dalam tangki dan digunakan untuk menghitung jumlah cairan yang tersimpan. Lalu ada mooring hook. Mooring hook pada kapal tanker adalah komponen berupa lubang atau celah yang dipasang di tepi geladak kapal untuk membimbing dan mengarahkan tali mooring atau tali tambat ke dermaga atau bollard. Mooring hook dirancang untuk memberikan jalur aman bagi tali mooring, mengurangi gesekan, dan mencegah tali terlepas atau bergesekan langsung dengan struktur kapal yang dapat merusaknya. Selanjutnya ada safeway. Safeway pada kapal tanker mengacu pada jalur atau rute aman yang disediakan di atas kapal untuk memastikan keselamatan kru saat bergerak atau bekerja. Safeway dirancang untuk melindungi kru dari risiko kecelakaan, seperti tergelincir, jatuh, atau terpapar bahaya muatan berbahaya selama operasi di kapal. Baik, sekian beberapa nama-nama bagian dari kapal tanker dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.